wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ikan Mas 05 Tuban? Tentu dalam kondisi sehat ya. Nah, balik lagi dengan saya Rifki. Kali ini dalam Kabar Dulur edisi kedua. Kalau di Kabar Dulur edisi pertama kemarin kita sudah mengenal lebih jauh tentang Reni, teman kita. Nah, sekarang ada salah satu teman kita nih, kalau kelas 3-nya sih dari kelas 3 IPS. Siapa tuh? Nanti kita lihat ya. Yang jelas salah satu teman kita yang udah lama nggak muncul di WA grup ini saat ini sedang berkarir di salah satu bank di Indonesia. Mau tahu siapa? Yuk mari kita ikuti video berikut ini. Hai Rahman, apa kabar Rahman? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ya, teman-teman, jadi Rahman ini teman kita ya, Rahman Permata Islam, namanya sangat gampang diingat, Rahman Permata Islam, luar biasa kan. Nah, sekarang beliau sedang bertugas sebagai Kepala Cabang BSM di Kabupaten Cikarang ya. Nah, kayaknya sih nggak banyak berubah ya kalau dari penampilannya ya, tapi tentu ini perjalanan dari SMA sampai sekarang pasti banyak lah ya perubahan hidup. Boleh dong diceritain sedikit, di-share sedikit ke teman-teman. Silahkan Rahman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarin dulur-dulur alumni Semansa 2005. Alhamdulillah dulu di SMA 1 masuk pertama itu di kelas 1D, terus kelas 2D, habis itu baru ke IPS 1. 1D itu kelasnya seingatku itu di sebelahnya lapangan basket. Terus 2D itu udah nggak ada, sekarang udah dibobol ya. Udah jadi gerbang. Yang 2D di pojokan itu udah dibobol. Terus baru ke IPS 1. Terus sekarang memang lagi tugasnya di Bank Syariah Mandiri di Cikarang, Jawa BK. Baru dari awal tahun sih, udah lumayan muter-muter juga. Nah, maaf juga ya, jarang nimbrung di grup di grup WA. Grupnya kebanyakan, jadi kadang ditinggal bentar udah berapa ratus chat, 100 notifikasi. Wow. Iya, mau ngikutin lagi pada ngobrolin apa kayak nggak kejar gitu, jadi ya udah perhatiin aja lah gitu. Sebelum sampai ke JBBK, kemana aja nih perjalanan? Waktu itu selesai SMA, Rahman kuliah sempat di UNER ya, kalau nggak salah. Nah, ya. Jadi habis lulus SMA 2005 itu kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, jurusan Ilmu Ekonomi. Kuliah sambil kerja, sambil organisasi juga waktu itu. Jadi harus cari uang sendiri buat bayar kosan, buat bayar kuliah. Luar biasa. Kayak lulus 2009 itu keterima jadi manajemen trainee di Alfamidi di Serpong waktu itu. Tapi mulai dari bawah, jadi dari pramuniaga tuh yang tukang ngepel, natain barang, bersihin rak gitu-gitu, sampai kasir, sampai kepala toko, sampai ke gudang. Ada gudangnya di dekat Alam Sutra tuh di Serpong. Setahun di Alfamidi, terus keterima di manajemen development programnya Bank Syariah Mandiri 2010, angkatan 9. Terus pendidikan 7 bulan. Terus penempatan di Kendari, Sulawesi Tenggara, jauh banget. Nggak kurang jauh itu. Iya, nggak tahu nih Kendari sebelah mana gitu. Terus dari Kendari pindah ke Bau-Bau, sama juga nggak ada yang tahu ya Bau-Bau. Setelah dari Bau-Bau baru pindah ke Poso, ya, Poso yang teroris itu. Poso 3 tahun, habis itu ke Ambon. Ya Di Allah. Ambon, dari Ambon baru habis itu masuk ke Jakarta, balik ke Jakarta. Jadi setelah 8 tahun muter-muter ya di Indonesia Timur,
Cuman memang alhamdulillahnya di BSM saya jadi kepala KCP itu umur 27. Terus Waktu jadi kepala itu di Poso. Pertama kali promosi jadi kepala KCP itu di Poso umur 27 tahun 2014. Terus jadi kepala cabang umur 30 tahun 2017 sampai sekarang. Jadi ya sekarang lagi kerja sambil dakwah. Ya, dakwah. Ya kan dakwahnya dua macam ya, dakwah bil lisan sama dakwah bil hal gitu ya. Pengennya sih ngajak masyarakat biar pada ke bank syariah juga. Soalnya kan pangsa pasar market share bank syariah di Indonesia cuman 6%-an gitu dibandingkan totalnya, berarti kan 93 masih banyak di bank konvensional ya. Jadi mudah-mudahan banyak yang mau hijrah gitu. Amin. Wah, kalau yang ini nanti disensor sedikit, nanti yang teman-teman yang di bank sebelah bisa. Gak apa-apa. Persaingan sehat ya. Okay. Tapi menarik loh ya, dari pas awal mulai dari nol ya, kalau lihat ya di Alfamidi itu, kemudian terus pindah ke Bank Syariah Mandiri, dan perjalanannya sampai bisa nyampe ke Jababeka pun luar biasa, 8 tahun, coba bayangin ya. Jadi udah ahli Indonesia Timur nih kayaknya. Banyak pengalaman menarik lah selama di Indonesia Timur juga. Waktu itu keluarga diajak juga ke sana? Enggak. Waktu di Poso sempat diajak, terus pas hamil anak pertama pulang gitu ya, karena mau lahiran di Jakarta. Terus karena pas anak lahir tuh prematur, preeklamsia, dan ada kebocoran jantung sama paru waktu itu, jadi emang butuh perawatan. Jadi emang akhirnya jauhan gitu sampai akhirnya bisa balik ke Jakarta. Saat ini sehat ya, istri, anak, alhamdulillah. Oke, kita balik ke momen SMA kali ya. Kalau dulu sih yang keinget Rahman itu ya mungkin pas kuliah jadi sudah terbiasa kali ya, karena pas SMA yang keinget sih kita barengan di OSIS waktu itu ya. Selain itu Rahman juga aktif di teater Hitam Putih. Satu lagi deh kayaknya dulu kesibukannya identik dengan Rahman itu nge-band ya, bareng ada Sukma juga kan dulu ya. Apa ya nama bandnya dulu ya? Lupa gue. Ayo. SOS. Sound of Semansa sebenarnya. Oh iya. Oke. Nah, memang aktivitasnya udah cukup banyak ya gitu. Pantes lah saat kuliah. Ya tadi disampaikan sambil kerja, sambil organisasi, itulah luar biasa. Nah, kalau kita throwback zaman SMA nih, apa sih pengalaman yang paling berkesan di Man selama SMA nih? Iya, dulu emang di OSIS, di teater, ngeband. Pas Gasus juga ya, pas Gasus. Oh iya, satu lagi. Ngebandnya dulu sama Tanto, sama Eka, sama Sukma, sama Mbak Esti juga. Ikut festival band juga, bahkan pernah sampai kita ikut grand final di Malang. Lumayan ya, seru lah. Terus acara tiap bulan ada terus gitu ya, mau OSIS, mau teater, nginep di sekolah gitu ya, nyiapin acara OSIS atau latihan teater sampai malam. Seru sih. Kalau paling berkesan selama SMA, salah satunya pas juara teater se-Jawa Timur tuh ya, di Surabaya. Apanya? Yang latih Cami juga. Iya, bapaknya. Iya, waktu itu ada Dika juga. Rame kok waktu itu, juara 1 se-provinsi, jadi cukup berkesan. Terus ya kalau acara-acara di sekolah juga, di OSIS segala macam, seru sih. Belum ada beban kayak ya pas SMA, jadi bercanda apa sampai malam dulu. Pernah kita sama anak-anak OSIS kan pas malam tahun baru malah main futsal tuh di lapangan sekolah. Main bola selama setahun katanya. Seru sih. Dengan kegilaannya Ebes. Ebes tuh luar biasa tuh. Dan Pujo. Sorry ya disebut ya. Kangen lah sama dulur-dulur semuanya lah. Nah, itu kan yang paling berkesan ya. Tapi memang kayaknya sebagian besar memang di kegiatan ya, Man ya.
Terus nih, ada nggak pengalaman yang paling mengharukan pas SMA? Kalau yang paling banget ya pas teman-teman kita meninggal tuh, yang kecelakaan ya, habis nonton basket. Ya berat ya, kayaknya satu sekolah deh itu bakal sedih banget waktu itu, walaupun di usia yang masih muda gitu ya, kok udah harus dipanggil duluan. Ya itu sih yang paling menyedihkan lah gitu, selain perpisahan. Kalau perpisahan emang ya berat lah gitu ya. Ya, itulah Allah memberi pelajaran juga ke kita ya, untuk tetap mengenang mereka, selalu mengenang mereka. Ini kali kedua saya melakukan interview dengan teman-teman, dan sama, memang itu adalah momen yang membekas ya. Ini moga-moga mereka semua berada di tempat yang baik di sisinya. Nah, perjalanan dari SMA sampai sekarang gimana? Ada nggak momen yang jadi titik balik, Rahman? Dari SMA, dari zaman sekolah ya, mungkin karena dari TK, SD, SMP, SMA itu kan sekolah jalan kaki ya, nggak punya motor. Jadi, deket juga rumahnya, mana sih dulu ya? Iya, kalau SMP 1 dekat kan, tinggal nyebrang alun-alun. SD juga Torjo 3 waktu itu, yang sekarang udah jadi pusat perbelanjaan ya, nggak jauh lah. Tapi yang paling jauh SMA memang kan berapa 2 kiloan kali ya. Jadi ya, pagi-pagi gitu habis sarapan pecel berangkat, pulang lagi siang-siang jalan kaki. Tapi ternyata itu sedikit banyak membentuk karakter juga gitu. Membiasain kita untuk aktif, kemudian nggak pantang menyerah, nggak hanya pasrah gitu sama keadaan dan seterusnya. Makanya begitu kuliah pun ya alhamdulillah masih tetap fight, bekerja sekarang alhamdulillah. Jadi ya banyak banget hal yang selama SMA itu benar-benar kebawa sampai sekarang, benar-benar membentuk. Mungkin kalau nggak ketemu teman-teman di Semansa gitu juga nggak akan kayak sekarang sih. Benar-benar luar biasa sih pengalaman waktu kita sekolah itu. Kita nggak pernah ngelihat teman saya ini anaknya siapa, kita nggak pernah ngelihat teman si kita ini kaya atau miskin dan seterusnya. Semuanya nyampur, guyup, nggak pernah berkelahi gitu ya, berantem. Benar satu hal yang benar-benar patut disyukuri lah gitu. Jadi pengalaman hidup yang berkesan sampai sekarang. Semoga kedepannya kita tetap rukun, saling membantu, saling mengingatkan juga ya. Amin. Kalau saya ininya melo-melonya. Man, kita ke pertanyaan-pertanyaan singkat yang menyenangkan nih kayaknya nih. Throwback lagi ke SMA, zaman SMA. Guru favorit siapa Man waktu dulu? Dulu Pak Bambang. Pak Bambang, guru biologi. Iya, yang Wakasek kesiswaan. Ya. Kenapa sih Pak? Lumayan deket kan. Karena waktu kita di OSIS sering bersinggungan sama beliau kan sebagai Wakasek kesiswaan. Terus berapa kali suka diskusi. Karena pas mau lulus tuh diskusinya sama beliau, Pak bagusnya kuliah apa ya gitu. Sempat saya pengen jadi guru, saya bilang gitu ke Pak Bambang, Pak saya pengen kuliah jadi guru, nanti saya balik ke sini lagi ya gitu. Jadi ternyata beliau jangan jadi guru. Itu tuh nggak enak gini-gini. Nah beliau tuh care gitu ya kan ke siswa-siswanya. Jadi kita mau ngobrol, mau diskusi tuh enak. Iya betul-betul. Nggak cuma sekedar ngajar mata pelajaran ya, tapi care benar-benar. Setuju. Terus teman sebangku pas SMA siapa tuh Man? 1D, 2D sama IPS. 1D, 2D tuh kayaknya Afif ya, Muhammad Afif Wahyudi. Terus pas IPS tuh kayaknya sama IPS ya. Duo. Iya.
Iya, untung tumbuhnya berbeda ya. Kantornya sama tapi. Sama tapi. Hai Bes. Terus nih kan dulu kita sering ya nongkrong gitu pas SMA. Spot favorit pas nongkrong nih pas SMA nih di mana nih? Dulu mah ada Mana ya? warung Demut, ada lapangan basket, ada bawah pohon asem. Kalau aku jarang. Enggak. Kalau aku lebih seringnya kayaknya lapangan basket, main futsal sama anak-anak. Sama ruang OSIS kayaknya ya. Ruang OSIS sering juga. Dulu ruang OSIS banget buat nongkrong kan. Engap. Oh di depan itu ya. Di depan itu ya. Iya di luarnya itu. Kadang sambil ngeliatin ya kali aja ada adik kelas yang bening yang lewat gitu. Oh, iya itu yang lain lah. Oh itu yang lain bukannya berarti ya. Oke. Nah dulu nih ini gini nih. Pas pelajaran agama Pak Bahrudin pernah ngeblong nggak? Ayo jawab lu. Pernah kayak. Beneran nggak pernah. Serius? Semua pelajaran kayaknya nggak pernah ngeblong kecuali. Nggak mungkin nih satu ini. Kecuali ada acara OSIS. Oh gitu. Iya kalau ngeblong sengaja ke kantin atau kemana kayaknya nggak pernah. Wow. Kecuali memang lagi kosong, nggak ada gurunya atau lagi acara OSIS. Serius, nggak main bola. Seingatku di gitu. lapangan Kalau basket lupa ya mungkin. Ini udah yang paling sering anak main loh. Disebut loh pelajaran. Iya benar. Luar biasa. Iya. Tuh ya teman-teman, ternyata ada ya satu orang Iya, baik kok Pak Bahrudin. alumni semasa yang nggak pernah melakukan itu. Nah, silakan teman-teman bertanya pada diri sendiri. Kayaknya almost 90% pernah lah ya. Terus terakhir nih Man, terakhir banget nih. Mau disampaikan pesan, kesan atau harapan lah untuk ikatan alumni yang kita baru bentuk ya beberapa bulan ini. Monggo. Bersyukur sih, alhamdulillah setelah hampir 15 tahun ya kita lulus, ada ikan mas 05 gitu, jadi guyup, jadi solid gitu, terus jadi mengenang masa SMA gitu. Ya pengennya sih alhamdulillah ini kan alumni SMA 1 juga banyak yang sukses, jadi pejabat ada, jadi politisi ada, jadi pengusaha banyak gitu ya. Tapi kan rata-rata ya suksesnya pada di kota lain gitu, di kota orang. Ya mudah-mudahan banyak juga alumni yang bisa balik ke Tuban, ikut membangun Tuban juga biar makin berkembang, nggak kalah sama kota-kota lain gitu ya. Karena ya Tuban itu luar biasa lah gitu ya. Banyak banget dari angkatan kita aja yang alhamdulillah udah jadi sukses gitu ya, juga udah banyak, belum lagi senior-senior. Jadi mudah-mudahan ke depan suatu saat benar-benar alumni putra-putra daerah ini bisa berkontribusi lah gitu. Amin. Ya, semoga ya dengan kita yang beragam terus ya dari berbagai bidang dan dengan pengalaman dari berbagai kota di Indonesia. Betul. Ini ya, bisa berkontribusi lah ya. Itu jangka panjang. Semoga insya Allah. Amin. Oke, terima kasih Rahman. Kayaknya udah lumayan lah ya bincang-bincang kita ya. Teman-teman juga. Terima kasih sudah diundang. Jangan kapok ya. Siap. Demi ikan mas mah siap saya. Asik tuh. Oke, teman-teman, itu tadi bincang dengan Rahman. Terima kasih Rahman. Dadah. Sama. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, demikian bincang singkat dengan Rahman. Kami nantikan cerita-cerita lain yang lebih menarik tentunya dari teman-teman sekalian untuk kita bagikan dan kita ambil hikmahnya. Karena setiap cerita bukan hanya sebuah kisah, setiap cerita adalah proses menuju kita saat ini dan juga sebagai motivasi untuk kedepannya yang lebih baik. Oke, saya Rifki, pamit dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.